Uniknya Liga Indonesia, dua pemain asing dari saya, yang lain bukan, tapi mereka semua siap bekerja untuk Arema. Itu statement yang disampaikan oleh pelatih anyar Arema, Joel Corneli. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Di sepak bola Indonesia, kita sering menemukan klub terlebih dahulu merekrut pemain. Kemudian klub tersebut selanjutnya mencari pelatih kepala. Tentu itu tidak ideal. Idealnya bagaimana klub harusnya mencari pelatih kepala dulu, baru mencari pemain-pemain yang diinginkan. Baru-baru ini kita sudah menghadirkan dua sosok penting di sepak bola Indonesia, teman-teman, khususnya di kasta kompetisi Liga 1 Indonesia. Pertama, CEO Madura United, Mbak Anissa. Aku harap teman-teman sudah menonton diskusi aku itu, karena di situ Mbak Anissa juga menjelaskan kenapa Madura United cuci gudang, target Madura tampil di level Asia bagaimana, dan lain sebagainya. Madura akan mewakili Liga Indonesia tampil di turnamen AFC. Salah satu harapan dari pecinta sepak bola Indonesia kan kita bisa berbicara banyak nih, Madura United. Target untuk Madura tampil di turnamen Asia gimana nih? Sebenarnya tahun ini kita Madura United agak diuntungkan ya, karena ada beberapa tim yang masuk ke AFC itu tidak mempunyai license. Jadi kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, jadi mulai di November atau Desember gitu kalau nggak salah. Dan di sini ada kesempatan sangat terbuka lebar untuk kita. Jadi kita benar-benar jadi serius di situ. Sebenarnya kalau misalnya target sendiri sih kita pengennya runner up di grup, gitu. Jadi kita lihat dulu ya, semoga aja bisa. Kita tuh selalu naruh target tuh satu biar nggak gitu loh Mas, biar nggak capek. Jadi yang jelas runner up, pokoknya lolos grup dulu. Habis itu AFC. Kalau misalnya untuk di Liga, lalu termasuk direktur utama dari PT Malut Maju Sejahtera. Kita ketahui teman-teman, Malut United promosi ke Liga 1 Indonesia. Dari dua sosok tersebut ada pertanyaan yang sama aku tanyakan. Apa itu Bang Tom? Nah, soal perekrutan pemain. Nah, secara substansi aku tanya, apakah Madura United merekrut pemain-pemain untuk musim ini berdasarkan pilihan manajemen atau diskusi dengan pelatih, direkrut dulu pelatih. Nah, dalam konteks tersebut ternyata disampaikan oleh CEO Madura United, setiap pemain-pemain yang direkrut oleh Madura United berdiskusi dulu dengan pelatih kepala mencocokkan dengan manajemen, ya tentu manajemen pun menyesuaikan dengan budgeting lalu difinalisasi. Termasuk juga dengan Malut United. Disampaikan oleh Pak Dik Soplanit. Di situ diskusi terjadi antara pelatih kepala, staf official Malut United dengan manajemen, kemudian mengclearkan, memfinalisasikan pemain-pemain mana yang akan direkrut. Tentu itu ideal teman-teman, sama seperti yang dilakukan oleh Como, klub yang dimiliki oleh pengusaha yang berasal dari Indonesia. Nah, Pak Mirwan Suarso bilang kan, bagaimana cara mereka merekrut pemain itu diskusi antara pelatih kepala, kemudian melibatkan tim analisa. Tim analisa pelatih kepala ini berdiskusi dengan manajemen. Apakah pemain yang diincar tersebut sesuai dengan kantong yang dimiliki oleh manajemen, pemain tersebut dibutuhkan atau tidak, dan dari sisi analisa bagaimana, dan akhirnya difinalisasi. Nah, dalam konteks sepak bola Indonesia teman-teman, belum semua klub kadang melibatkan yang namanya talent scout ataupun performance analyst, ataupun yang kaitannya bagaimana mencari pemain tersebut oke atau tidak. Dan tak sedikit ya berdasarkan insting ataupun ujung-ujungnya gambling, belum tentu sukses direkrut, atau bisa saja sukses pemain asing tersebut direkrut. Nah, itu sering terjadi di sepak bola Indonesia. Nah, itu dari dua contoh yang sudah kita tanya, perwakilan yang kita ajak diskusi dari klub-klub Liga 1 Indonesia. Ternyata di sepak bola Indonesia yang teranyar sampai saat kita membuat video ini teman-teman, soal direkrut dulu pemain lalu pelatih datang, ini masih terjadi. Nah, seperti di opening awal tadi sudah kita bacakan apa yang disampaikan oleh pelatih Arema, Joel Corneli. Ia katakan, dua pemain asing dari saya, yang lain bukan, tapi mereka semua siap bekerja untuk Arema. Ini dari wearemania.net teman-teman. Nah, perlu kita garis bawahi, yang lain bukan, dua pemain asing dari saya. Ini kan tidak ideal teman-teman.
Bagaimana pelatih kepala akhirnya menyesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh timnya. Ya, walaupun perlu kita tekankan, di sepak bola Indonesia teman-teman, biasanya pelatih yang datang itu ketika menandatangani kontrak ada klausul-klausul tertentu yang akhirnya diaminkan, yang disepakati. Contoh yang paling sering, pelatih kepala datang, pelatih kepala itu diberi kesempatan untuk membawa gerbongnya dalam konteks staf kepelatihan teman-teman, kemudian boleh mendatangkan beberapa pemain, nggak diberi kebebasan, keleluasaan. Ini yang menjadi hambatan tentunya ketika pelatih anyar datang, akhirnya mau tak mau menyesuaikan dengan kondisi tim yang mereka miliki. Nah, dalam konteks tersebut, kita tentu harus memahami makna yang namanya pelatih, makna yang namanya manajer. Di sepak bola Indonesia, teman-teman, kadang pelatih sama manajer itu dipisahkan. Nah, contoh yang mudah untuk kita serap di Man United pada masa Jose Mourinho kan pernah menjadi pelatih Man United. Nah, di situ owner ataupun pimpinan Man United memberikan kebebasan labeling kepada Jose Mourinho. Selain menjadi pelatih, ia juga menjadi manajer. Nah, dalam konteks itu Jose Mourinho diberi kebebasan untuk merekrut pemain A, B, C, D. Memang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ya, meskipun pada saat itu apa yang ia inginkan tidak sukses juga. Ya, tapi itulah dia profesionalnya sebuah pelatih untuk bisa mengelola, untuk bisa menghandle apa yang dia inginkan. Nah, di sepak bola Indonesia, ya antara pelatih sama manajer masih sering dipisahkan. Nah, yang terakhir ya teman-teman, contoh misalnya di PSIS Semarang, itu pelatih PSIS Semarang ikut juga ya menjadi manajer, dan beberapa contoh klub lainnya teman-teman. Hal itu tentunya memacu kebaikan untuk klub tersebut. Bagaimana ketika ia ingin merekrut pemain, karena sifatnya juga sebagai manajer, tentu ia mudah untuk mengotak-atik ataupun ingin merekrut pemain A, B, C, D, E. Nah, kita kan sering melihat di era sepak bola modern sekarang teman-teman, game virtual yang bernama Football Manager. Football Manager ini bukan hanya pemain sepak bola yang memainkan, tetapi pelatih sepak bola yang asli pun memainkannya. Nah, pada game tersebut, kita ditugaskan sebagai memang manajer, mengelola, menghandle pemain-pemain yang mana saja kita rekrut sesuaikan dengan budgeting dan lain sebagainya. Nah, sehingga lewat game virtual tersebut banyak bermunculan insting-insting bagaimana cara merekrut pemain, bagaimana gambaran menjadi seorang manajer. Nah, jika kita terus melihat sepak bola Indonesia dengan keunikan seperti ini, mendatangkan pemain terlebih dahulu lalu datangkan pelatih, ya sedikit banyaknya ini akan menghambat perkembangan sepak bola Indonesia, dan terkhusus menghambat sistem permainan yang diinginkan oleh pelatih, dan bisa saja akan menghambat prestasi yang dimiliki oleh pelatih tersebut. Nah, karena kan bukan pemain yang dia inginkan. Di sisi lain, kita pun perlu melihat, nah, pelatih dibatasi untuk merekrut pemain A, B, C, D, E. Di sisi lain, manajemen pun menuntut prestasi yang tinggi. Nah, bagaimana untuk bisa menciptakan hal tersebut? Jadi kan tidak menemukan sinkronisasi. Akhirnya mau tak mau, pelatih-pelatih yang direkrut oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia, sebagian teman-teman yang harus menyesuaikan nih dengan kondisi tim yang ia miliki ataupun keinginan manajemen, yang akhirnya bisa juga memperburuk ataupun merusak track record yang dimiliki oleh pelatih tersebut. Nah, jadi dalam konteks ini teman-teman, bagaimana untuk bisa membuat iklim sepak bola Indonesia ini tidak direkrut dulu pemain baru pelatih? Ya, di situ poinnya. Pelatih sama manajer itu harus disatukan. Kalau kita bicara di sepak bola elit Eropa kan title-nya itu udah manajer. Misalnya manajer Barcelona, manajer Liverpool, bla bla dan lain sebagainya. Erik ten Hag, Xavi Hernandez. Nah, kalau kita masih head coach, dipisahkan antara head coach dengan manajer. Jadi keputusan-keputusan klub harus bukan harus, akhirnya dilakukan oleh manajer tanpa melibatkan terlebih dahulu pelatih. Nah, aku kira teman-teman untuk sepak bola modern sekarang nggak ada itu direkrut dulu pemain baru pelatih. Nah, ternyata masih ada di sepak bola Indonesia. Perlu dicatat teman-teman, aku bukan mengatakan itu salah, tetapi tidak ideal saja bagaimana suatu klub
suatu bangunan dibentuk oleh orang lain, kemudian setelah bangunan tersebut dibentuk, ruang-ruangannya dibentuk, atribut-atribut elemen-elemennya dibentuk, dipanggil orang lain untuk menyulap gedung tersebut ataupun memperindah, mempercantik gedung tersebut. Jadi kan ini situasi yang tidak ideal untuk sepak bola Indonesia. Oke, ini tentunya bukan aku menyindir 1, 2, 3 klub teman-teman, tetapi bagaimana ini menjadi bahan introspeksi, bagaimana kita memperbaiki sepak bola Indonesia. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.